Compound interest is the eighth wonder of the world. He who understands it, earns it. He who doesn't, pays it. Compound effect adalah keajaiban dunia ke-8. Dia yang memahaminya, mendapatkannya. Dia yang tidak, membayarnya. Albert Einstein. Albert Einstein adalah peraih Nobel bidang fisika, seorang fisikawan terbesar sepanjang masa yang terkenal dengan rumus energi E sama dengan mc². Sebagai seorang yang jenius, tentu pernyataan Albert Einstein tentang compound effect ini tidak dapat kita remehkan. Dia telah menegaskan bahwa hasil dari compound effect dapat dikiaskan sebagai keajaiban dunia. Compound effect bukan hanya terjadi dalam ilmu fisika, namun juga berbagai bidang lain, seperti dunia investasi. Contohnya, apa yang dijalani oleh Warren Buffett. Dia adalah salah satu orang terkaya di dunia yang memahami dan menerapkan compound effect sejak kecil. Buffett memulai membeli saham pertamanya dengan nilai 38 USD saat usianya masih 11 tahun. Nilai sahamnya sempat jatuh menjadi 27 USD, namun dia tidak terburu-buru untuk menjualnya kembali, seperti kebanyakan orang di zaman sekarang dengan literasi finansial yang kurang baik. Dan benar saja, saham tersebut segera naik kembali ke angka 40 USD. Pada usia 13 tahun, Buffett menjalankan bisnisnya sendiri sebagai tukang koran dan menjual lembaran tip pacuan kuda. Buffett terus berinvestasi dan keuntungan dari investasinya diinvestasikan kembali dan diulang selama 70 tahun. Kini, dia dinobatkan oleh Forbes sebagai orang terkaya kelima di dunia tahun 2022 dengan total kekayaan 118 miliar USD. Sumber dari Tempo.co. Buffett tidak akan pernah mencapai kesuksesan seperti saat ini jika uang yang dimilikinya hanya disimpan atau buru-buru ia nikmati. Dia berhasil melipat gandakan uangnya karena dia memahami konsep compound interest sejak kecil. Sejarah compound interest. Compound interest atau bunga majemuk mulai dicetuskan pada abad 16. Sebuah buku karya Richard Witt yang berjudul Arithmetical Questions pada tahun 1613 dianggap sebagai awal mula compound interest diperkenalkan. Witt adalah seorang praktisi matematika London yang bukunya terkenal karena kejelasan, kedalaman wawasan, dan akurasi perhitungan, serta contoh-contohnya yang mudah dimengerti. Dalam buku tersebut, Witt memberikan ilustrasi compound interest dengan tabel berdasarkan bunga 10%, bunga maksimal yang diizinkan untuk pinjaman saat itu. Compound interest dapat diartikan sebagai bunga yang dihitung dari jumlah pokok ditambah bunga yang diperoleh sebelumnya. Jadi, selain bunga yang diperoleh atas dana pokok, juga terdapat bunga yang terakumulasi dari waktu ke waktu. Inilah yang kemudian membuat compound interest sering disebut bunga berbunga. Efeknya seperti bola salju yang terus membesar selama terus berjalan. The miracle of compound interest. Compound interest has particular importance for young people. The more time you have to take advantage of it, the larger your reward will be down the road. Keajaiban compound interest. Bunga majemuk memiliki kepentingan khusus bagi kaum muda. Semakin banyak waktu yang kamu miliki untuk memanfaatkannya, semakin besar imbalan yang akan kamu dapatkan nantinya. Contoh skema. Jika kita menabung 1 juta rupiah setiap bulan sejak usia 25, maka dalam waktu 5 tahun uang kita menjadi 60 juta saat kita berumur 30 tahun. Saat berumur 40 tahun, maka nilainya menjadi 180 juta. Namun, jika kita menginvestasikannya baik dalam bentuk reksadana, obligasi, saham, dan bisnis dengan compound interest 15% per tahun, maka saat berumur 30 tahun, kita akan memperoleh total hampir 83 juta rupiah. Dan saat mencapai usia 40 tahun, menjadi sekitar 579 juta rupiah. Namun, meskipun menggiurkan, setiap instrumen investasi memiliki risiko yang sebanding dengan imbal hasilnya. Semakin besar risikonya, maka semakin besar pula kemungkinan untuk untung atau ruginya. Sehingga sangat penting bagi kita untuk mempelajari dan memilih instrumen mana yang cocok bagi kita dan sesuai dengan tujuan investasi kita. Sebelum kita berinvestasi, perlu adanya literasi keuangan yang baik dan memiliki perhitungan yang matang. Invest in what you know. Lakukan investasi pada apa yang kalian ketahui. Peter Lynch. Compound effect tidak hanya berlaku kepada keuangan saja, namun juga berlaku ke dalam kehidupan kita sehari-hari.
Hidup kita yang baik adalah karena akumulasi setiap keputusan dan kebiasaan baik yang kita pilih. Sedangkan hidup kita yang buruk adalah akumulasi dari setiap kebiasaan buruk yang kita pilih. Compound effect merupakan konsep yang dikemukakan oleh Darren Hardy dalam bukunya The Compound Effect. Darren Hardy sendiri adalah seorang penulis asal Amerika dan mantan pimpinan majalah Success. Compound effect memiliki kesamaan konsep dengan Atomic Habit karya James Clear, yaitu bahwa setiap tindakan kecil yang dilakukan secara konsisten dapat menghasilkan hasil yang sangat sukses, baik dalam bisnis maupun dalam membangun kebiasaan-kebiasaan baik. Bila setiap hari kita melakukan peningkatan kebiasaan baik 1% saja, maka dalam 1 tahun kita dapat mendapatkan hasil 37,78 kali progres yang lebih baik. Sebaliknya, jika kalian tidak melakukannya dan progres kalian menurun 1% saja setiap harinya, maka akumulasi penurunannya adalah 0,99 pangkat 365 hari, yaitu menjadi angka 0,03. Contohnya seorang binaragawan yang memiliki otot yang besar dan kuat. Dia tidak memperoleh otot yang kuat dalam 1 kali olahraga 1 hari penuh. Itu mustahil. Dia harus melatih otot setidaknya 60 menit setiap hari selama bertahun-tahun. Sedangkan orang yang gagal ujian merupakan akumulasi dari seseorang yang tidak mau belajar dan tidak serius fokus pada saat pelajaran berlangsung dan mencoba mempelajari seluruh materi pelajaran H-1 ujian berlangsung. You will never change your life until you change something you do daily. The secret of your success is found in your daily routine. Kamu tidak akan pernah mengubah hidupmu sampai kamu mengubah sesuatu yang kamu lakukan setiap hari. Rahasia kesuksesan ditemukan dalam rutinitas harian. Darren Hardy. Hasil dari tindakan yang konsisten. Pilihan akan suatu tindakan yang baik, meskipun hanya kecil, bila dilakukan terus-menerus secara konsisten seiring berjalannya waktu, dapat menghasilkan perubahan yang sangat besar. Konsistensi adalah salah satu kunci penting dalam compound effect. Terus mengulangi setiap kebiasaan kecil tanpa hasil yang terlihat, tentu ada masanya membuat kita bosan atau lelah. Kerja keras dan konsisten sama sekali tidak mudah. Namun disinilah tantangannya. Seberapa lama kalian akan dapat bertahan? Setelah melewati 6 bulan, 1 tahun, atau bahkan 5 tahun, kemungkinan kita baru dapat melihat perbedaannya. Dalam compound effect, tidak ada hasil yang instan. Bahkan ketika kalian sudah mendapat progres yang baik pun, kalian perlu tetap konsisten meneruskannya, tidak lengah pada pencapaian sesaat. Waktu pada akhirnya akan semakin menunjukkan margin antara kesuksesan dan kegagalan. Ini akan melipat gandakan apapun yang kalian lakukan. Kebiasaan baik menjadikan waktu sebagai sahabat terbaik kalian. Sedangkan kebiasaan buruk bagaikan bom waktu yang menjadi musuh kalian. 1 tindakan dapat menentukan takdir. Sadarkah kalian bahwa setiap keputusan kecil dapat berpengaruh besar pada jalan takdir kalian? Layaknya butterfly effect, di mana satu perubahan kecil bisa memberikan dampak besar dan jangka panjang bagi hidup kalian. Bayangkan, kalian sedang berada dalam persimpangan jalan, di mana kalian harus memilih antara jurusan kuliah ilmu hukum atau ilmu komunikasi. Keputusan kalian akan membawa kalian pada jalan hidup yang sepenuhnya berbeda. Jika kalian sangat suka menulis, namun kalian memaksakan diri memasuki jurusan hukum hanya karena ingin memuaskan orang tua kalian yang berprofesi sebagai pengacara. Sementara kalian tak menyukainya, beberapa tahun kemudian kalian akan menyesali dan terus terjebak dalam situasi yang kalian tidak sukai, bekerja di bidang yang tidak pernah kalian minati. Bayangkan, jika kalian memaksakan diri untuk memberanikan diri bertanggung jawab dan memiliki keputusan untuk kuliah di bidang komunikasi, kalian mungkin akan bertentangan dengan orang tua selama 1 tahun awal. Namun setelah itu, karena kalian menyukainya dan kalian benar-benar bertanggung jawab, kalian bisa menunjukkan bahwa kalian akan sukses dengan keputusan yang kalian pilih. Di dalam hidup, kita memang tidak selalu bisa memilih keputusan yang tepat, namun akan selalu ada kesempatan baru setiap harinya untuk kita dapat membuat satu perubahan baik, meskipun hanya 1% saja. Cara orang sukses menerapkan compounding effect. Coba kalian lihat orang-orang yang sukses dan kaya raya. Mungkinkah mereka dapat memperoleh kekayaan sebesar itu hanya dengan mengumpulkan gaji dan menabung di bank? Mereka melipat gandakan keuntungan dengan banyak menginvestasikan hal penting dalam hidup mereka. Mereka menggunakan setiap waktu mereka untuk menambah ilmu dan menjadi lebih ahli di bidangnya. Ilmu sangat penting untuk menghindari atau meminimalkan segala risiko kerugian yang terjadi. Mereka menggunakan waktu untuk berolahraga,
agar tubuhnya selalu bugar. Mereka membiasakan diri dengan makanan sehat agar terhindar dari berbagai penyakit yang mengharuskan mereka mengeluarkan lebih banyak waktu dan biaya. Mereka berinvestasi untuk melipat gandakan aset mereka secara jangka panjang. Dengan begitu, mereka membuat uang dapat terus bekerja untuk mereka dan bukan sebaliknya. Setiap peningkatan kecil yang dilakukan setiap hari akan membentuk sebuah dampak besar di segala aspek kehidupan kita. Mereka yang memahami dan menerapkan compound effect dalam setiap kebiasaan dan keputusan sehari-hari akan dengan mudah menciptakan keselarasan yang sangat baik dan dianggap mustahil bagi kebanyakan orang. Layaknya peribahasa, sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Yang perlu kalian lakukan hanyalah mengambil tindakan-tindakan baik setiap harinya. Dan kebiasaan-kebiasaan baik itu akan tumbuh dan berkembang dengan sendirinya. Losing is a habit, so is winning. Now let's work on permanently instilling winning habits into your life. Kekalahan adalah kebiasaan, begitu juga kemenangan. Sekarang tanamkanlah kebiasaan menang secara permanen ke dalam hidupmu. Darren Hardy.